Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Sugandi. Saya mahasiswa UTS Universitas Teknologi Sumbawa, program studi akuntansi, angkatan 2018. Jadi di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul In the Heart of the Sea, dan review ini menjadi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Etika Profesi kelas C. Jadi langsung saja. Jadi film In the Heart of the Sea ini merupakan film yang sangat menarik bagi saya. Jadi waktu itu di sebuah kota di pinggir laut ya, tepatnya di bagian Misesol itu. Jadi Misesol ini merupakan kota nelayan yang menjadi jantung atau pusat daripada wilayah tersebut ya, sehingga latar belakang penduduknya juga nelayan seperti itu. Tetapi permasalahannya di situ tidak ada yang namanya listrik atau penerangan, sehingga mereka mempunyai mengambil minyak dari lemak paus itu untuk dijadikan sebagai sumber energi penerangan ya, di malam hari. Nah, karena sumber energinya dari minyak paus, jadi para nelayannya ini diberikan tugas untuk berburu ikan paus di lautan lepas, lautan yang sangat luas. Nah, karena kondisi daerah itu banyak nelayan, tentu di situ juga banyak kapal, dan ternyata pemilik kapal ini dari pengusaha-pengusaha yang kaya. Dan pengusaha-pengusaha kaya ini mereka menyeleksi atau memilih lah nelayan-nelayan yang handal di bagian melaut, nelayan-nelayan yang ahli di bidang melaut, sehingga nanti mampu mengoperasikan kapal dan mampu berlayar ke lautan lepas dan memburu ikan paus. Nah, ini menarik sebenarnya karena memang waktu itu di Misesol ada salah satu kapal ya, dan dinakodai dinakodai dan mempunyai kapten yang bernama George Pollard ya. Jadi George Pollard ini adalah kaptennya, dan klasik pertamanya itu adalah Oncis ya. Oncis merupakan klasik pertamanya. Nah, ini menarik karena memang George ini ternyata dia berasal dari keluarga yang kaya, dan Oncis ini dia hanya orang yang mempunyai skill yang mumpuni di bidang laut. Nah, tetapi yang menjadi kapten di sini adalah Oncis. Yang menjadi kapten di sini adalah George Pollard, dan akhirnya Oncis harus menerima kenyataan dia menjadi bawahan daripada George Pollard. Nah, kemudian ternyata film In the Heart of the Sea ini merupakan cerita ya, atau flashback kembali dari salah satu pria yang bernama Thomas Nickerson. Thomas Nickerson yang menceritakan kejadiannya kepada salah satu penulis yang bernama Herman Melville. Jadi Herman Melville ini atau penulis ini datang ke rumahnya Thomas Nickerson untuk agar kiranya Thomas Nickerson ini menceritakan kejadiannya kepada penulis tadi. Akan tetapi si Thomas Nickerson ini mengusir ya, Thomas Nickerson mengusir penulis ini gitu. Jadi Thomas Nickerson tidak mau menceritakan terkait dengan kejadian itu. Akhirnya Nickerson penulis pun mau meninggalkan rumah daripada Thomas ini, tetapi ditahan oleh istrinya, dan akhirnya istri Thomas Nickerson ini membujuk Thomas, dan akhirnya Thomas pun mau dan ingin menceritakan kejadian itu kepada si penulis. Nah, di dalam film itu yang saya nonton, jadi ternyata perjalanan daripada kapal ini ya, jadi ternyata bukan hanya sekedar mereka mencari ikan paus, akan tetapi ternyata di dalam perjalanannya itu mereka mendapat banyak rintangan. Salah satunya badai,
Kemudian yang kedua yang paling menurut saya merupakan satu ancaman yang paling besar yang membahayakan hidup mereka itu adalah dengan munculnya ikan paus ya, ikan paus putih yang sangat besar. Bisa dikatakan itulah monster yang akan membahayakan hidupnya mereka. Akhirnya mereka pun luluh lantah di situ, dan karena peristiwa itu mengakibatkan banyak kru kapal yang menjadi mangsa daripada ikan paus tersebut. Dan ada juga beberapa orang yang kemudian bisa bertahan hidup dan kembali kepada keluarganya. Nah, dari film ini, film In the Heart of the Sea ini bisa saya tarik kepada materi etika profesi, materi kita. Jadi ada 4 perspektif yang saya dapat di dalam film itu. Yang pertama adalah egoisme. Jadi egoisme ini adalah sifat yang hanya ingin mementingkan diri kita sendiri. Tidak mau memikirkan orang lain seperti itu. Nah, dalam film In the Heart of the Sea ini yang saya temui dari egoisme ini adalah anak buah kapal dan orang tua daripada George Pollard ini, orang tua daripada kapten. Nah, kemudian yang saya lihat itu yang kedua adalah utilitarisme. Utilitarisme ini adalah bermanfaat, berguna. Jadi kalau kita tarik ke filmnya lagi, jadi yang memiliki sifat utilitarisme ini adalah si Thomas Nicholson, karena dia sudah mau menceritakannya kepada si penulis. Kemudian yang ketiga itu ada deontologi. Jadi deontologi ini adalah sesuai dengan kewajibannya. Jadi saya tarik ke dalam filmnya itu yang pas memiliki sifat deontologi ini, yaitu adalah si kapten kapal George Pollard ya. Jadi dia kerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya. Kemudian yang keempat itu adalah keutamaan, ketenangan dan kebahagiaan. Jadi yang cocok di dalam film In the Heart of the Sea itu yang memiliki ketenangan, kebahagiaan itu ya. Yang memiliki ketenangan itu adalah si Wenches. Nah, kemudian ke materi yang berikutnya tentang fraud ya, atau kecurangan, ya, penyelewengan, korupsi dan lain sebagainya. Dan di dalam film In the Heart of the Sea ini yang saya dapat itu adalah orang tua dari George Pollard ya. Jadi orang tua George Pollard ini mengatakan agar yang selamat dari peristiwa itu agar berbohong ya, tidak menceritakan kejadian yang sesungguhnya seperti itu. Tetapi George Pollard kemudian oncis, karena mereka mempunyai berpegang teguh kepada kedudukannya, jadi mereka tidak berbohong lah seperti itu. Kemudian yang ketiga, materi ketiga adalah profesi. Jadi profesi ini adalah kemampuan kita atau konsistensi kita ya dalam pekerjaan kita seperti itu. Kemampuan, kemudian konsistensi kita dalam dalam pekerjaan kita lah, konsisten dalam pekerjaan kita seperti itu. Dan yang saya dapati dalam film In the Heart of the Sea ini yang cocok dengan profesi ini, yaitu yang pertama itu adalah nelayan, kemudian ada kapten kapal, terus anak buah kapal dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ada benarnya itu datangnya dari Allah, ada salahnya itu kesalahan kami pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.